Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian bagi yang muslim, selawat sering salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Maman Surahman, Magister Pendidikan, dan Bapak Yoga Fernando Rizky, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian pembelajaran terpadu, dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi pengembangan indikator hasil belajar, tujuan pembelajaran, dan pembelajaran terpadu. Pada hari ini, kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Fikri Abdurrahman Zaki, yang kedua, Mukti Setiawan, ketiga, Novia Purnamasari, dan yang keempat, saya sendiri, Rafiq Nur Fadilah, akan mempresentasikan materi tentang pengembangan indikator hasil belajar, tujuan pembelajaran, dan pembelajaran terpadu. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan, kedua, penyampaian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Meningkat acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang pengembangan indikator hasil belajar, tujuan pembelajaran, dan pembelajaran terpadu. Adapun pembahasannya yaitu ada 5. Yang pertama, indikator hasil belajar dari tujuan pembelajaran khusus terpadu. Yang kedua, fungsi indikator tujuan pembelajaran dan hasil belajar khusus. Yang ketiga, kriteria indikator hasil belajar yang baik. Yang keempat, prosedur pengembangan indikator hasil belajar. Dan yang kelima yaitu pengembangan tujuan pembelajaran khusus blended learning. Yang pertama yaitu indikator hasil belajar dari tujuan pembelajaran khusus terpadu. Tujuan pembelajaran mencerminkan arah yang akan dituju selama pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, arah proses pembelajaran harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran dikelola dalam rangka memfasilitasi siswa agar dapat mencapai kompetensi dasar. Persamaan dari indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran adalah pada fungsi keduanya sebagai acuan arah proses dan hasil pembelajaran. Pembelajaran tersebut sebagai acuan atau tolak ukur dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, setiap siswa akan diukur pencapaian kompetensinya. Bagi siswa yang mencapai kompetensinya belum mencapai kriteria yang ditetapkan, maka ia akan mendapat pelayanan pembelajaran remedi untuk memperbaiki kemampuannya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua mengenai fungsi indikator tujuan pembelajaran dan hasil belajar khusus yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk itu saya persilahkan. Baik. Indikator pembelajaran atau indikator pendidikan merupakan penjabaran kompetensi dasar secara keseluruhan yang menunjukkan respons siswa atau peserta didik terkait kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik.
Indikator pembelajaran dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah yang dirumuskan di dalam kata kerja operasional yang terukur dan bisa diobservasi. Jadi indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang selanjutnya ada fungsi indikator pembelajaran. Adapun pada dasarnya, indikator pembelajaran memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, sebagai salah satu pedoman bagi tenaga pendidik saat menyusun alat ukur pembelajaran. Yang selanjutnya adalah sebagai alat penunjuk akan adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Selanjutnya, sebagai pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Yang selanjutnya sebagai pedoman saat hendak mengembangkan kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Yang terakhir sebagai pedoman untuk memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas. Adapun tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses yang direncanakan pendidik untuk pembelajaran menjadi acuan penilaian mata pelajaran yang dirumuskan dengan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan agar dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Selanjutnya ada kriteria indikator hasil belajar yang baik. Patokan ketuntasan belajar mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang terdapat dalam kurikulum. Indikator keberhasilan pembelajaran. Indikator adalah acuan penilaian untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai kompetensi. Untuk mengumpulkan informasi apakah suatu indikator telah tampil pada peserta didik, dilakukan penilaian sewaktu pembelajaran berlangsung atau sesudahnya. Sebuah indikator dapat dijaring dengan beberapa soal ataupun tugas. Dengan demikian, pemahaman terhadap kriteria keberhasilan belajar atau standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator yang terdapat dalam kurikulum penting dipahami oleh pengawas. Indikator keberhasilan ada beberapa yang perlu diketahui, antara lain yang pertama adalah proses komunikasi. Proses komunikasi yakni proses pengiriman informasi dari pendidik kepada peserta didik untuk mendapatkan tujuan tertentu. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang dilakukan menimbulkan informasi dua arah dengan adanya feedback dari pihak penerima pesan. Selanjutnya, indikator pengelola pelaksana pembelajaran. Yang kedua, yaitu berbagai cara dalam hal mengelola situasi dan kondisi dalam proses pembelajaran. Indikator yang ketiga, yakni respon peserta didik. Indikator yang keempat, yaitu aktivitas belajar. Aktivitas belajar adalah kegiatan siswa yang menunjang keberhasilan belajar. Dan indikator pembelajaran yang kelima, yakni hasil belajar siswa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu prosedur pengembangan indikator hasil belajar. Untuk yang bertugas, saya persilahkan untuk menyampaikan materi tersebut. Yang selanjutnya yaitu prosedur pengembangan indikator hasil belajar. Menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah pertama pengembangan indikator adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Sekolah dapat mengembangkan indikator melebihi standar minimal tersebut. Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasi dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Kata kerja dapat pada tingkat pengetahuan lebih rendah daripada tingkat proses maupun penerapan. Tingkat penerapan merupakan tuntutan kompetensi paling tinggi yang diinginkan.
Pengembangan indikator mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah karena indikator menjadi acuan dalam penilaian. Karakteristik penilaian kelompok mata pelajaran, setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari mata pelajaran yang lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan indikator. Karakteristik mata pelajaran bahasa yang terdiri dari aspek mendengar, membaca, berbicara, dan menulis sangat berbeda dengan mata pelajaran matematika yang dominan pada aspek analisis logis. Kemudian selanjutnya menganalisis kebutuhan dan potensi. Kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, dan daerah perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Selanjutnya yang D, yaitu merumuskan indikator. Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Pertama, setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal, kompetensi dasar, dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Ketiga, indikator dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang keempat, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Lalu yang kelima, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Contoh kata kerja yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Keenam, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi. Indikator penilaian perlu dirumuskan untuk dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik, maupun evaluator, dan sekolah. Dengan demikian, indikator penilaian bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh warga sekolah. Manfaat indikator penilaian. Indikator penilaian bermanfaat bagi pertama, yaitu guru dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes. Kedua, peserta didik dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian tes maupun non-tes. Ketiga, pimpinan sekolah dalam memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran dan penilaian di kelas. Dan yang keempat, orang tua dan masyarakat dalam upaya mendorong pencapaian kompetensi siswa lebih maksimal. Yang kelima yaitu pengembangan tujuan pembelajaran khusus blended learning yang akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pengembangan tujuan pembelajaran khusus blended learning. Pengembangan pembelajaran khusus biasanya ditentukan sebelum melakukan pembelajaran di kelas sangat penting dilakukan. Manfaat yang dapat dari pengembangan pembelajaran yang baik antara lain sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran dilakukan sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambatan bekerja. Selanjutnya untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Dapat saya simpulkan dari materi yang ada, bahwasanya pencapaian kompetensi berhasil optimal mengacu pada tujuan pembelajaran. Untuk memperbaiki kemampuannya, hal ini dilakukan agar peserta didik dapat memahami materi yang dimana materi tersebut kurang tuntas, sehingga terdapat remedi. Ya.
dengan adanya remedi itu yaitu untuk cara utama dalam melakukan evaluasi. Indikator pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Kemudian dirumuskan di dalam operasional yang terukur dan bisa diobservasi. Baik, mungkin itu pembahasan kita pada hari ini. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau kurang paham dari apa yang telah kami sampaikan, kami persilahkan untuk menanyakan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.